currency itu suka down kalau lagi ada event kemarin gila-gilaan kan kemarin. Nah itu pasti down. Ya wajar, bukan ada konspirasi teori, oh mereka mau jual dulu yang mereka. Enggak, menurut gua sih. Cuman emang gitu, soal kejadian di Binance, kejadian di Coinbase juga. Halo teman-teman semua. Ketemu lagi di acara Alvin dan Deddy Show. Halo. Pagi, Ded. Pagi, Vin. Pagi-pagi bikin video ya. Sekarang kita pagi-pagi. Iya. Soalnya kemarin ada kabar ini heboh ya kemarin. Ya, gimana ya? Ya, kabar yang harus diperhatikan lah, terutama buat trader atau investor yang baru join di cryptocurrency. Nah, itu contoh kemarin itu contoh yang baik yang harus kita bahas. Gue baca di IG ada yang beli 70 juta deh. Jadi ya? 1,7 M kemarin. Iya, ya bisa aja. Si Doge naik sampai 1000% ya, kalau salah ya. Sampai 1000. 800 sama 1000? 1000 lah ya, sekitar 1000. Kalau di Binance beda-beda ya. Di Binance gue perhatiin hampir 1000%. Nah itu menurut gue itu anomali lah ya, atau menurut gue itu udah nggak wajar sih menurut gue. Sambil share aja ya. Ya. Jadi teman-teman kemarin itu 3 hari yang lalu si Doge itu naik gila-gilaan sampai dalam sehari nyampe 1000%. Dia sampai bayangin dari 0,01 kalau nggak salah sampai ke 0, ini all time high-nya beda-beda sih, atau 800% benar sih kayaknya, 0,08. Sekarang 0,03 lagi gitu. Gara-gara apa tuh, Dad? Pertama ya, ini gue pengen nekenin buat trader yang baru atau investor cryptocurrency. Ini contoh yang jelek nih menurut gue. Sorry aja, menurut gue langsung aja nih, gue kejadian kayak kemarin ya itu nggak ada bedanya sama judi menurut gue. itu kalau di saham tuh kayak pom-pom gitu. Awalnya sih ini nggak usah si Elon Musk. Balik lagi si Elon Musk itu kan suka isengin cryptocurrency. Tapi kenapa harus Dogecoin gitu? Gitu. Orang tahu cryptocurrency kenapa dia suka itu ya? Gak tahu kenapa deh. Atau mungkin proyeknya dia dulu iseng-iseng. Gak tahu. Nah, ada yang menarik mana ya sih? Dia ngeposting lagi kapan hari itu. Aduh. Googling aja. Nah, ini nih. Nih, Twitternya nih. Nah, ini. Dia nge-tweet ini. Tanggal berapa ya ini ya? Januari 29. Iya kan 2 hari yang lalu tuh. 29. Jumat ya? Iya, Jumat lah gitu. Dia nge-tweet ini. Selain itu, ini makanya kalau dari dulu si cryptocurrency rada kurang dianggap ya di dunia investor, tapi sekarang bayangin ini yang paling menarik sih menurut saya beritanya bukan si Elon Musk ngeposting Dogecoin lagi gitu. Dia ngebodorin Dogecoin lagi, tapi ini lihat dong profile picture-nya sekarang, lihat tuh, gila. Ini sesuatu yang menurut gua luar biasa sih, ini jarang banget kayak gini. Ini bayangin Elon Musk, orang terkaya di dunia sekarang itu, yang barusan ngalahin Jeff Bezos gitu, nomor 1. Dia sekarang profile picture-nya kayak gini Bitcoin ya. Coba lo bayangin, walaupun segila-gilanya dia ngisengin cryptocurrency, dia sampai nulis kayak gini, kayak si Jack Dorsey gitu di profile picture-nya Bitcoin gitu. Kenapa gitu? Ini menurut gua ini udah mulai serius sih menurut gua si Elon Musk. Si Jack Dorsey juga kenapa jadi Bitcoin? Tahu, kalau Jack Dorsey kan supporter Bitcoin dari zaman dulu. Jack Dorsey mah dari dulu gitu. Kasih Elon Musk mah dari dulu juga, cuman ngisengin doang, iseng-iseng si Dogecoin terus ngepam. Dogecoin ngepam, tiba-tiba sekarang jadi begini, nggak tahu lah. Ya, menurut gua sih
Menurut gue sih kalau dia sampai nyimpan di sini kayak memang Bitcoin kayaknya beneran mau mainstream deh menurut gue. Emang sekarang bull market juga kan menurut gue selalu bilang bahwa bull market itu puncaknya setelah satu setengah tahun setelah halving gitu. Nggak tahu lah gue, nggak ngerti lah yang namanya bener. Itu menurut gue kalau yang menarik bukan si Elon Musk nge-posting tentang Dogecoin dan selalu ngepam gitu, tapi dia ini. Tapi nih balik lagi ke Dogecoin nih. Gak tau ya, gue pribadi nggak punya portofolio Dogecoin dan dari dulu si Dogecoin 2017 ada begini-begini ada dia nggak tahu gue. Gue sih masih gue nggak tahu benar nggak tahu salah. Gue masih ngira ini ya kayak pom-pom gitu di saham itu gitu. Gak wajar lah masa sehari 1000% gitu. Gue nggak ya nggak wajar lah menurut gue se volatilnya cryptocurrency. Kayaknya baru sekarang 1000% mah gitu. Kecuali yang ini ya, yang aneh-aneh gitu, yang market cap yang kecil ada tuh. Kayak gitu. Menurut gua sih jadi disarankan buat teman-teman investor atau trader baru sih ya jangan kalau lagi naik gila ya maksudnya dari ilmu trading apapun kalau lagi naik jangankan 1000%, 800%, 50% aja udah hati-hati gitu. Entah dibanting kan ini bayangin kan lo dibantingnya dari 0,08 ke 0,03 gitu. Ya lumayan perih nih. Berapa persen gitu. Gue saranin sih 40% lebih tuh. ya gue saranin hal-hal kayak gini dihindari lah buat apa gitu. Bukan buat apa ya jadi kayak judi lah gitu. Ya pom-pom begitu apa coba jadi apa ya? Bukan ya nggak inilah nggak invest kayak gini mah jadi beneran judi aja gitu. Nah, gimana pendapat lu gimana? XRP juga naik ya, Dad? Gimana? XRP juga naik ya? Nah, XRP Udah belum ada kabar apa-apa. ada update nih gua ini. Ini gua lagi kebetulan tapi gua belum selesai nih dengerinnya. Si Ripple Respond and FOIA. Gua nggak tahu ini apa gitu. Tapi kayaknya ini update dari si kasus Ripple sama SEC gitu. Nah, kalau ini menurut gua si Ripple mah organik buat gua. Kan si Ripple sekarang naik tuh. Sampai kemarin tadi malam gua lihat tadi pagi ya datanya sampai 0,5 ya. 0,5. 0,5an tuh. Ini tuh ceder ke sini tuh. Menurut gue ini organik karena ada berita gitu. Emang ada berita dan dulu juga si Ripple 0,7 gitu. Dan kalau teman-teman ikutin channel ini, saya pribadi kan sangat rekomen banget XRP. Nggak pom-pom. Nggak pom-pom memang secara fundamental gua mah gitu. Fundamental si XRP itu harganya sekarang salah harga gitu. Kan kalau teman-teman pernah baca value investing gitu, bukunya value investing ya salah harga kan sih ini sekarang tuh gitu. Yang kayak gini malah Iya. Menurut gue kalau ini si XRP tiba-tiba meledak sampai $5 ya emang gitu harganya segitu menurut gue ya. Rame banget sih market ya. Nah, seperti channel kita juga kan rekomendasi opini channel kita kan sekarang alt season kan. Gitu. Gue selalu bilang sekarang alt season lihat aja Bitcoin kemarin sampai 29.000 naik lagi ke 34. Ya dia pasti ini bukan pasti maksud gue emang lagi sideways kan si Bitcoin ini turun lagi. Udah ini mah alt season udah jelas lah menurut gue. Cardano tuh. Iya. Alt season. Nah, jangan ikut pom-pom lah menurut gue. Beresiko lah. Jadi ya opini gua mah sekarang alt season dimanfaatin sama pom-pom udah nggak wajar lah maupun secara fundamental misalkan si Doge ada upgrade apa partnership apa nggak akan kayak gitu biasanya begitu kalau lagi alt season juga ada pom-pom cuman gila-gilaan. Nah ini korbannya banyak kan kemarin. Pastilah yang beli di atas tuh siapa kan ada itu. Yang namanya trading kan ada yang jual ada yang beli. Yang jual dia yang untung ya yang jual di atas gitu, yang rugi yang jual yang beli di atas. Ada yang belinya kan itu.
Dihindari lah kalau misalkan ada Kalau si cryptocurrency naik sehari 500%, ya, nah jangan dibeli lah menurut gua. Menurut gua jangan dibeli. Kalaupun mau beli tunggu koreksi gitu. Misalkan mau tetap mau kekeh beli Dogecoin ya sekarang kalau mau beli Dogecoin. Sekarang malah wajar menurut gua sok beli sekarang. Kalaupun mau beli sekarang nih. Nih, ini itu. Ini ya, maksud ya, ya. turun beli aja sekarang. Emang si Dogecoin suka naik gitu kan. Emang secara fundamental juga dia itu salah satu cryptocurrency yang udah lama dia. Dia bareng Litecoin, bareng XRP gitu. Dia udah lama dia. All time high-nya dia berapa ya? Oh, kemarin all time high ya. Kemarin nih. Iya, all time high. Banting lagi. Nah, kalau mau beli Dogecoin sekarang. Oh, kalau gua sekarang itu gua malah nyaranin sekarang beli aja sekarang. Dia naik lagi gitu. Iya. Jangan beli pas di atas gila menurut gua. Itu secara apa? Itu kan kayak pelajaran SD-nya trading kalau lagi naik gitu ya jangan dibeli ya gila aja. 800% dibeli ya kadang Cuma kita. kemarin Gimana? Cuma kemarin gua dengar kalau kita pakai aplikasi-aplikasi Indonesia tuh pas lagi dia naik tuh suka pada susah jual katanya ya. Oh, apa di marketnya? Di marketnya. Iya. Mungkin karena aplikasinya di Indonesia atau gimana gitu. Ya kemarin tuh kena dos ini si Indodax bukan? Iya, dia malah rusak pas kita lagi tinggi-tingginya Pak orang pada mau jual, Wah, itu dia kalau malah yang rusak katanya. pengalaman kalau lagi bull kayak gini bahkan si Coinbase pun sampai down. Coinbase, Binance pasti gitu. Kalau lagi Bitcoin Nah, ngepam pasti cuma kita pas mau jual di atas jadi susah dong. ya nggak tahu itu. Soalnya kan kalau ini kan cepet kan langsung turun lagi. Iya, harusnya jual instan itu juga bisa nggak? Kadang ada yang nggak bisa jual instan itu si tradernya. Harusnya jual instan di kayak di Indodax gitu. Lo tahu nggak jual instan kayak gitu? Iya ya, cuma si Indodax katanya kemarin pas lagi tinggi-tingginya malah maintenance dia kan. Wah, Katanya diserang katanya. oh dia begitu? Ya nggak tahu lah itu mamut gua. Gua nggak tahu lah. Itu mah kadang gua sih ya percaya nggak percaya lah kayak gitu. Itu kejadian ketika di ini kalau Bitcoin ngepam di Binance, di Coinbase kayak gitu suka mati. Wah dimaki-maki itu di Twitter. Tapi gua nggak tahu lah kayak gitu. Iyalah orang mau jual. Iya. Iya jangan ya udah kalau mau jual pindahin aja menurut gua. Ya hati-hati makanya Ya kalau kan nggak bisa masuk. ya itu dia. Nah, ini saran gua kenapa nyimpennya itu harus di wallet sendiri kayak gitu, Pri. Benar kan? Iya, kalau di wallet sendiri Tapi tetap nggak bisa jual kan, Det? bisa di market lain dong, jangan di Indodax dong, jual aja di Binance, jadiin USDT. Pindahin lagi. Maksud lu pindahin lagi jadinya. Ya pindahin lagi gitu dari Pindahin walletnya. ke market yang lain. Kan marketnya nggak mungkin bareng mereka ini ya. Itu salah satu gunanya bener kan. Makanya kalau udah ngepam keras ya lu tarik aja. Nah bener kan bener banget buat gua. Kenapa pindahin ke ini jualnya lo banyak Apa ya kalau kayak kemarin kan si apa Dodge kan berapa jam doang tuh. Pas dia lagi mati gitu kan. Ya nggak bisa dipindahin juga. Iya makanya dari awal maksud gua kalau beli cryptocurrency ambil ke wallet. Iya harus dari awal. Iya ya itu. Ya harus dari awal. Wah itu dibahas ya sama kita ya di channel di posting tentang mengenal wallet cryptocurrency, lihat aja di channel ini. Itu salah satunya. Makanya kan si exchanges itu kan centralized. Kita nggak punya kontrol terhadap sistem mereka gitu. Kalau blockchain kan udah nggak mati-mati, nggak akan mati. Kalau mati ya udah mungkin udahan dia. Nah kita bisa lempar ke Bittrex lah, bisa ke Binance lah. Itu. Benar kan? Benar. Tapi kadang gue pun nyimpen. Tapi kalau di Binance gimana? Kalau di Binance jual ke USDT berarti, Det? Kalau Ya. di Binance jualnya ke USDT. Ke USDT biar stable. Nah, ntar lu kirim lah USDT-nya lu kirim ke apa Indodax, lu kirim bisa. Ya. Gitu ya itu dia maksud gua.
lagian sebenarnya jawabannya bukan gitu sih. Kalau apa kita melakukan best practice-nya gitu, kita nyimpen di wallet itu emang bagus lah. Jadi ada kejadian kayak tadi kita masih selamat tuh bisa ngejual. Selain itu sebenarnya ya kejadian kemarin itu kan jarang juga gitu. Nggak jarang banget lah ada Iya. koin kayak gitu gitu. Jadi sebenarnya si apa si si market nggak salah-salah juga. Emang kalau lagi gila gitu, yang akses banyak pasti down gitu, suka down. Bahkan untuk level Coinbase itu. Gak ngerti gue si exchanges cryptocurrency itu suka down kalau lagi ada event kemarin gila-gilaan kan kemarin. Nah itu pasti down. Ya Iya. wajar, bukan ada konspirasi teori. Oh mereka mau jual dulu yang mereka enggak menurut gue sih. Cuman emang gitu, soalnya kejadian di Binance, kejadian eh, di apa di Coinbase juga. Coinbase sekarang udah IPO perusahaan publik, masih kejadian itu kalau lagi ngepam keras Bitcoin langsung down. Benerin bentar. Tapi kemarin gua nggak merhatiin beneran lama itu maintenance-nya. Gua nggak merhatiin sih. Lama, lama, Berapa jam deh? lama, lama. Gue nggak merhatiin sih. Iya Pagi-pagi gue coba berarti. nggak bisa, Tapi siang-siang emang masih nggak turunnya bisa. kencang juga ya? Maksudnya turunnya di jam-jam itu nggak sih? Nggak tahu juga kan Kenceng sebenarnya. juga, lumayan. Cuma punya window berapa jam doang. Ya pertama, menurut gue sih nggak lah nggak ada konspirasi begitu. Pertama ketika lu naik ada yang masih diem, gue yakin nggak akan gue jual. Siapa tahu jadi 100 kali kayak gitu kan. Ada yang jarang trader yang jual di puncak tuh jarang. Itu biasanya kan gara-gara greed kayak gitu kan. Pertama itu walaupun si Indodax online tetap yang jual mah dikit menurut gua itu orang-orang yang beruntung yang gitu, yang greednya nggak terlalu greed gitu menurut gua. Ya itu kalau ya itu ya kalau bicara itu kan coba ujung-ujungnya regulasi ya. Tapi masalahnya si blockchain kan justru menghindari apa? Bukan menghindari lah komunitas. Nah, ya itu kenapa kita harus mulai bermigrasi ke decentralized exchanges gitu. Jadi beneran di blockchain tukar dah jual belinya juga di blockchain gitu kayak Uniswap nih. Kapan-kapan kita bahas nih. Kalau di blockchain udah nggak ada yang ngatur Ya. kan gitu. Pada akhirnya semuanya akan decentralized menurut gua. Ini apa? Kepingan terakhir si kripto itu market exchanges ya, centralized ya. Kalau udah decentralized kan Iya, udah iya, nggak iya. ada ini ya itu. Sebenarnya sih kan market itu nggak sesuai apa sesuai dengan ideologinya si blockchain lah gitu. Dia kan centralized banget, sedangkan blockchain itu nggak mau diatur gitu, decentralized. Tapi kita senang juga gitu dengan Binance, dengan Coinbase kayak gitu. Jadi ya gitulah. Ya mungkin juga sih, mungkin aja bener itu dimanipulasi gimana coba. So kalau misalkan dimanipulasi sama exchanges gimana ngebuktiinnya? Udah susah. Gitu. Jadi kesimpulannya, kalau menurut gua ya, kalau ada kripto yang lagi naik dalam sehari 100%, 200%, 500% jangan dibeli lah. Itu sesuai textbook trading juga kalau yang kita nggak jangan beli ketika yang naik parah lah. Belilah kalau mau beli Dogecoin ya sekarang gitu. Nah, menurut lu gimana? Kalau menurut lu jangan menurut gua terus dong. Menurut lu gimana? Ya sama, sama. Iya, jangan ya. Ya itu sih ilmu dasar lah. Beli pas murah, jual pas mahal. Ya, setuju lah ya. Ya. Ya kalau kemarin yang nyimpen dari bulan Cuma Januari ya itu kan. hmm, Cuma gimana? apa kan kalau orang istilahnya itu kan FOMO kan. Orang istilahnya FOMO kan. Iya, jangan FOMO lah. Justru pengen beli pas lagi naik kan. Iya, gitu. Ya, gitu aja ya kali ya. Ya udah. Oke. Ya, lagi seru ya Nanti marketnya. hari eh, mungkin hari ini itu dulu ya. Nanti kita bahas lagi yang lain lagi. Oke, Oke, Dad. Itu dulu, Dad. yuk. Oke. Thank you teman-teman semua. Dadah.